Dokter spesialis soroti cara Ibu Ida Dayak obati pasien, malah sebabkan saraf rusak. Sosok Ibu Ida Dayak hingga saat ini menjadi sorotan. Hal ini karena pengobatan alternatif yang dijalankannya dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk tulang bengkok. Dalam beberapa video yang viral di media sosial, memperlihatkan Ibu Ida Dayak yang mencoba menyembuhkan pasiennya. Terlihat juga ia memiliki bacaan khusus saat ingin mengobati pasien. Sementara itu, ia menggunakan minyak khusus untuk mengobati pasien dengan masalah tulang bengkok. Meski demikian, metode pengobatannya itu dipertanyakan masyarakat. Apakah yang dilakukan Ibu Ida Dayak tersebut sudah benar dan bisa menyembuhkan para pasiennya, atau memberi dampak buruk bagi kesehatan? Melihat hal tersebut, dokter spesialis tulang belakang Rumah Sakit Premier Bintaro, Dr. Omar Lutfi, SPOTK, SPIN mengungkapkan, dalam dunia kedokteran masih tidak paham bagaimana cara Ibu Ida Dayak mengobati pasiennya. Justru, Dr. Omar mengaku ngilu karena saat proses pelurusan itu pasti memberikan rasa nyeri. Kalau misalnya dibilang bisa terhadap tangan atau tulang bengkok, kita dari dunia kedokteran juga tidak bisa menjelaskan ini sebenarnya apa sih yang dikerjakan sehingga bisa memperbaiki tulang itu menjadi lurus. Kalau dilihat dari videonya saya sih ngilu, ucap Dr. Omar dalam media gathering Rumah Sakit Premier Bintaro, Kamis, 6/4/2023. Selain itu, Dr. Omar menjelaskan, ketika alami kebengkokan, ini tidak hanya tulangnya saja, melainkan urat dan otot juga berpengaruh. Untuk itu, menurutnya sangat tidak mudah meluruskan tulang yang bengkok. Saya ngelihatnya itu ngeri ya, dan sebetulnya itu kalau dia bengkok enggak cuma tulangnya loh, tapi juga urat-uratnya terus otot-ototnya juga gitu. Jadi tidak semudah itu kita melakukan gerakan meluruskan tulang, ujar Dr. Omar. Ketika pelurusan tulang itu dipaksa, hal ini juga bisa memberikan dampak negatif bagi kesehatannya. Berdasarkan keterangan Dr. Omar, pelurusan paksa itu bisa memengaruhi masalah di otot, tendon, hingga saraf. Selain itu, tendon, otot, dan saraf bisa alami cedera hingga putus. Kita harus memperhatikan struktur lainnya, jangan sampai dilakukan pelurusan paksa tapi ternyata nanti ada masalah di tendonnya, di ototnya, ada cedera di sarafnya, yang tadinya posisinya bengkok ditarik stretch jadi bisa saja syarafnya cedera, jelas Dr. Omar. Bisa putus juga bisa, atau misalnya tendon ujung otot kita yang nempel ke tulang kalau posisinya bengkok dia sebenarnya sudah mengkerut, ketika diluruskan paksa tendonnya tegang bisa cedera, sambungnya. Oleh sebab itu, Dr. Omar menegaskan, sebagai praktisi medis ia tidak menganjurkan melakukan terapi alternatif. Pasalnya, selain tidak ada literaturnya, metode yang dilakukan juga berbeda dan mungkin bisa membahayakan di masa depan. Jadi memang di Indonesia sangat banyak ya terapi alternatif. Tapi kita sebagai praktisi medis tidak menganjurkan untuk melakukan terapi alternatif, karena metodenya berbeda, pungkasnya.